Oke, silakan direkod dulu, Bu. Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah. Ada Al-Qur'annya, Bu, di situ, Bu. Ada, Pak. Saya Silakan. ambil dulu. Ya. Bentar, Pak. Udah, Pak. Ibu baca surat Al-Insyirah. Surat Alam Nasrah setelah Wadduha. ya, Pak. Ayat berapa, Pak? Satu surat aja. Sebentar, Pak. Ini Qurannya kurang. Maaf ya, Pak. Tadi Qurannya Ya. Quran. Alam Nasrah ini, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab sadaqallahul azim. Oke, lanjut. Ada kertasnya, Bu? Ada, Pak. Silakan ditulis. Ya, Pak. Satu ayat saja. Ya, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, Pak. Ya, satu ayat aja itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Satu ayat ini aja, Pak. Ya, Pak. Satu ayat aja.
Sudah. Nggak tanya dulu Pak, macet Pak. Mana nih Pak? Nah, coba ke atasin Bu. Mana Pak? Sedikit lagi. Agak ke atas. Ya katanya sedikit. Udah kelihatan tadi. Nampak Pak? Ke atas sedikit. Ya. Ihdina. Siratal mustaqim. Oke, sudah lihat ya. Ibu RPP-nya tentang apa, Bu? Tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, Pak. Oh, masyarakat Mekah sebelum Islam. Ya. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menganalisa kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Iya. Tujuan pembelajarannya. Materi yang diajarkan apa aja, Bu? Kontennya. Konten materi yang diajarkan, Pak. Iya. Materi yang diajarkan tentang Kepercayaan masyarakat. ya kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu, Pak. Bisa Ibu menggambarkan masyarakat Mekah sebelum kedatangan Nabi ini apa aja? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baiklah. Ini langsung masuk materi berarti, Pak. Iya, masuk materi. Kita bentuknya kita mengajar atau bagaimana, Pak? Menerangkan aja poin-poinnya gitu. Poin-poinnya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baiklah. Materi kita pada hari ini tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam ini ada dua perilaku masyarakat Arab atau masyarakat Mekah sebelum Islam. Ada dari segi positifnya dan juga negatifnya. Negatifnya apa? Pada saat masyarakat Mekah sebelum Islam, para ahli sejarah mengatakan bahwa sebelum hadirnya Rasulullah SAW di Mekah, sebelum lahirnya Rasulullah SAW, maka masyarakat Mekah itu bisa dikatakan pada zaman jahiliyah.
menyembah berhala, berjudi, memabukkan, diperbudakan. Itu dari segi negatif. Kalau dari segi positifnya, masyarakat Mekah menempati janji, menghormati tamu, berdagang, bersyair. Jadi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam bisa dikatakan dari segi negatifnya zaman jahiliyah, itu zaman kebodohan. Selanjutnya, dari segi keyakinan bangsa Arab pada zaman jahiliyah ini terbagi beberapa golongan. Ada 4 golongan. Yang pertama, golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan. Tapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Terus yang ketiga, golongan yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Jadi di Arab itu setelah Nabi Ismail alaihissalam meninggal dunia, waktu itu agama tauhid, maka masyarakat Mekah itu menyembah berhala. Selanjutnya ada golongan lain, golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, Sabi'ah, dan menyembah malaikat atau jin. Jadi pada pra-Islam, maka bangsa Arab jauh dari akhlak-akhlak yang mulia. Tapi bagaimanapun juga bangsa Arab memiliki budaya yang positif. Artinya budaya-budaya tersebut mereka lakukan seperti berdagang, ada bertani, ada bersyair, menghormati tamu, menempati janji. Di bangsa Arab ini janji hutang. Karena itu mereka menempati janji, dia merasa bahwa kalau tidak melanggar janji itu adalah aib bagi kehidupannya. Itu nilai positif yang bisa kita ambil. Terima Oke. kasih, Pak. Yang jeleknya pertama punya keyakinan apa ya? Ya menyembah berhala gitu, Ateis, Pak. Ya, ya, Pak. menyembah berhala. Menyembah jin, dan juga memabukkan, minum khamar. Ada tokoh yang disebut Abu Jahal ya, Iya, Pak. Bapak bodoh ya. Nama Iya. aslinya siapa sebetulnya? Iya, Pak. Abu Jahal, Pak. Ya, itu Abu Jahal itu kunyah ya. Tapi sebetulnya dia orang yang pintar. Nama aslinya kalau saya tidak salah ya, Pak, Amir bin Ya, Hisham, Pak. Insya Allah. bukan Abul Hakam. Abu Hakam? Tidak, Pak. Abul Hakam. Abul Hakam. Iya. Abu Jahal itu nama aslinya Abul Abul Hakam. Hakam atau Amir bin Hisham juga, Pak. Ya, Pak. Abu Hakam Terus al-Kirmani. dikatakan Abul Hakam itu bapak hukum. Iya. Jadi dia paham tentang keilmuan bidang hukum. Kalau hari ini mungkin sarjana hukum. Ada tradisi yang juga jelek dari bangsa Arab itu, dia tidak suka tidak menghormati perempuan. Ya, Pak. Ya. Kalau lahir anak perempuan, Bunuh ya, Pak. ada yang sampai dibunuh ya, disembunyikan. Jadi budaya Arab itu patriarki, dan patriarkinya itu patriarki berlebihan sehingga tidak memberi tempat kepada perempuan. Ini salah satu yang negatifnya. Ya, Pak. Kemudian orang Arab itu juga suka bertengkar ya. Iya, Pak. Perang. Seperti itu, ya, Pak. Iya. Minum khamar. Berjudi ya, Pak.
Kalau yang positifnya berdagang, bertani, menghormati tamu. kemudian apalagi tadi menghormati tamu ya. Ya, Pak. Berdagang pun tidak hanya di wilayah Mekah sampai ke Syria ya, Iya, ke Yaman, ke Jordan, ke Syria. Nah ini tradisi berdagangnya orang Arab itu apanya jalannya jauh gitu. Kalau kita berdagang di depan rumah saja, di pasar, kalau ini kan sampai ke lintas negara. Gitu. Ini hijrah ya, kekuatan. Pak. Kemudian orang Arab itu baiknya ingatannya kuat. Ya. Kemudian sastranya juga sudah tinggi. Dan kehebatan orang Arab itu menuturkan kata-kata dengan puisi. Syair ya, Pak. Syair. Syair. Dan karenanya mereka ahli di bidang itu kemudian terkejut ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang melebihi kemampuan mereka dalam bikin syair. Iya. Banyak kelebihan orang Arab itu Bu ya. Iya, Pak. Sisi positifnya, walaupun juga ada sisi negatifnya. Nah, sepeninggal Nabi Ismail itu ada tradisi-tradisi yang masih dirawat oleh orang Arab. Haji dan umrah ya, Pak. Salah satunya Haji dan umrah ya, Pak. haji, Ya. bukan haji namanya, tawaf yang mengelilingi Ka'bah. Apa bedanya mengelilingi Ka'bah yang dilakukan oleh orang Arab Jahiliyah dengan yang dilakukan oleh Nabi? Bedanya mereka meletakkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah tersebut, dia merasakan bahwa mereka merasa terjaga, itu maksudnya, Pak. Iya. Jadi mereka itu percaya kepada Tuhan, tapi kemudian kepercayaannya itu dilimpahkan kepada wasilah ya, wasilah, yaitu patung-patung supaya mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Misalnya, mereka mengelilingi Ka'bah juga, mengitari Ka'bah. Kalau Nabi pakaiannya putih ya, pakaian ihram. Kalau ini orang Arab gimana? Orang Arab klasik itu ada yang sampai telanjang ya. Iya, Pak. Nah, maka tradisi itu kemudian dirubah oleh Nabi, disempurnakan, maka menjadi tawaf yang kita kenal sekarang. Bajunya baju putih, tawafnya 7 keliling dan berhala-berhalanya dibuang, ya Pak. Yang membawa berhala itu Amir bin Lu'ay ya, Pak. Ya. Mana? Kalau ada nanti yang menyampaikan bahwa ajaran Nabi tentang haji ini melanjutkan ajaran sebelumnya, memang iya. Salah satunya adalah prosesi tawaf. Tawaf, iya Pak. Ya. Makasih Pak. Pesan Ibu kepada siswa dengan materi ini apa? Pesan seperti ini Pak. Karena itu menanamkan tauhid kepada Allah, bahwa Allah Maha menciptakan kita, bahwa di sini pesan saya Pak, pada kebudayaan Islam sebelum Islam, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, itu pada zaman jahiliyah, kebodohan. Pada saat itu karena Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan. Semenjak Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka ilmu pengetahuan, akhlak mulia yang selama ini memabukkan, minuman keras, bersikap tidak semena-mena kepada perempuan, maka Rasulullah memberikan contoh suri teladan dan membuat masyarakat Mekah sampai kita saat ini akhlak terpuji, akhlak yang kita perbuat hari ini itu adalah ajaran Rasulullah SAW.
Itu Pak. Oke, saya kira saya sudah dapat poinnya. Ya, sudah cukup dengan Ibu. Terima kasih Pak. Iya. Tadi direkam kan Bu ya? Iya Pak. Oke, yang penting rekamannya ada. Nanti bisa dimasukkan ke link LMS yang punya. Saya kira cukup dengan Bu Hermanita. Ibu ngajar di mana? Di MAN 1 Pasaman Barat Pak. Oh, di Pasaman Barat ya. Oke. Oke, sudah cukup. Terima kasih Pak. Udah selesai kita Pak. Sudah selesai. Terima Alhamdulillah. kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Semoga Bapak Ya, sehat. Amin. Ya Rabbal alamin. terima kasih.